Christoforus Kevin, NRP 18131. Hari ini akan mempraktekkan proses pembuatan brownies kukus. Selamat menonton, terima kasih. Mencuci tangan bertujuan untuk membunuh bakteri seperti bakteri patogen agar produk dapat terhindar dari kontaminasi mikroba. Tas roti bertujuan agar brownies kukus tidak lengket pada loyang serta mempermudah pemindahan brownies kukus dari loyang ketika produk sudah matang nanti. Pemberian mentega pada loyang dan kertas roti bertujuan untuk mencegah terjadinya pelengketan brownies kukus ketika brownies sudah matang nanti. Pembungkusan tutup dengan kain bertujuan untuk mencegah jatuhnya uap air pada adonan ketika proses pengukusan sehingga mengakibatkan adonan tidak mengembang. Langkah pertama, lelehkan batang coklat dan mentega. Hindari adanya air pada proses pelelehan dan pada adonan, dikarenakan air dapat berikatan dengan gula membentuk gumpalan besar sehingga membuat campuran menjadi tidak homogen yang akan berakibatkan pada coklat dan adonan menjadi menggumpal. Telur berfungsi sebagai emulsifier dan pembentuk struktur brownies dikarenakan adanya koagulasi protein telur, serta berperan dalam pengembangan karena dapat membentuk foam. Gula akan mempengaruhi pembentukan gluten, koagulasi protein, dan gelatinisasi dari pati sehingga akan berpengaruh pada kelembutan brownies. Baking powder berfungsi sebagai leavening agent yang berperan dalam memproduksi CO2 sehingga akan mempengaruhi pengembangan dari brownies kukus. Proses mixing bertujuan untuk menghomogenkan adonan serta membantu mendukung pengembangan volume adonan. Pengayakan bertujuan untuk menghilangkan gumpalan-gumpalan yang terdapat pada bubuk coklat dan tepung terigu sehingga mempermudah proses pencampuran. Tepung terigu dapat memberikan sifat elastisitas dan kemampuan untuk menangkap gas-gas hasil leavening agent. Tepung terigu mampu memberikan struktur dan rigidity pada produk. Rigidity dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti gluten yang terkoagulasi oleh panas, pati yang tergelatinisasi, serta albumi pada putih telur. Penambahan tepung terigu dan bubuk coklat yang telah tercampurkan secara perlahan bertujuan agar percampuran dapat terjadi secara merata sehingga terbentuk struktur gluten yang kokoh. Penambahan coklat dan mentega cair dilakukan saat mentega dan coklat cair sudah dalam keadaan dingin. Hal ini dikarenakan jika dalam keadaan panas dapat merusak struktur gluten yang terbentuk sehingga saat proses pengukusan mengakibatkan adonan tidak dapat mengembang. Setelah selesai, dilakukan kembali proses pengadukan untuk menghomogenkan bahan penyusun yang sudah ditambahkan. Selain menghomogenisasikan bahan penyusun, proses pengadukan kembali juga akan membantu dalam proses pembentukan gluten sehingga didapatkan struktur gluten yang lebih kokoh. Selain berpengaruh pada struktur gluten, semakin tercampurnya adonan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kehalusan pada struktur brownies. Adonan yang ditambahkan pada susu kental manis bertujuan sebagai pembatas antara layer bawah dan layer atas. Layer bawah dan layer atas didapatkan dengan penimbangan adonan sebanyak 300 gram pada mangkok yang berbeda. Sebelum proses pengukusan, dilakukan proses penghentakan dengan tujuan untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang terdapat pada adonan sehingga didapatkan adonan yang padat.
Selama proses pengukusan, terjadi peristiwa terlepasnya air yang terikat di dalam gel pati pada suhu dan selang waktu tertentu. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan proses pengukusan yang terlalu lama, dikarenakan dapat mengurangi kadar air dalam adonan, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kelembutan dari brownies kukus. Brownies sudah matang dan siap untuk diberi topping. Dipilih box karton sebagai tempat kemasan untuk brownies kukus. Hal ini dikarenakan box karton mampu melindungi struktur dari brownies. Kemasan box karton lebih baik bila dibandingkan dengan kemasan mika. Kemampuan box karton untuk melindungi struktur brownies dikarenakan sifat dari box karton yang lebih kaku bila dibandingkan dengan kemasan mika, sehingga dapat menjaga struktur dari brownies dengan lebih baik. Box dibuat tidak tembus pandang bertujuan untuk melindungi brownies kukus dari oksidasi cahaya, contohnya seperti sinar cahaya matahari. Berikut merupakan analisa ekonomi saya, dan ini adalah daftar bahan baku beserta harga yang saya gunakan. Untuk 100 batch, maka perharinya akan dikeluarkan uang sebesar Rp4.018.000. Berikut untuk daftar harga kemasan. Untuk 100 piece, maka diperlukan 100 box dan 100 stiker dengan total Rp1.300.000. Dan untuk pegawai diperkirakan dibutuhkan 5 pegawai dengan upah minimum perharinya Rp77.200, sehingga total upah per bulan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp386.000. Untuk upah sudah disesuaikan dengan harga UMR Banyuwangi 2020. Untuk total utilitas didapatkan Rp797.700 yang berasal dari 15% pengeluaran. Untuk total biaya produksi sebesar Rp600.501.700.000, HPP sebesar Rp65.017, dan untuk harga jual produknya sendiri sebesar Rp80.000 dengan total penjualan sebanyak 100 batch sebesar Rp8 juta, sehingga didapat total keuntungan Rp1.498.300.000 dan persentase keuntungan sebesar 23,04%. Sekian video saya, terima kasih telah menonton.